Di atas apa? Di atas direkam di sana. Boleh berdiri semua dulu. Talinya berapa satu? 3. Talinya 7. Kalau perempuan 5 boleh. Kalau rumah gimana? Kalau perempuan 5 ya bisa kalau memang memungkinkan. orangnya kan pendek seperti Ya, kalau untuk jumlah tali itu menyesuaikan jenazah. Kalau jenazahnya tinggi biasanya butuh lebih banyak. Kalau jenazahnya pendek, memang jumlahnya juga lebih sedikit. Tidak mungkin kita pasang 7 gitu. Terima kasih. Kemudian kita Dari yang pertama dari yang pertama. lurus. Ya. Kain yang pertama posisi lurus. Yang kedua miring. Serong. Serong kanan, ada serong kiri. Serong kanan kiri. Tali. Ini masih Pokoknya nih Pak. Ini untuk melurus. Nanti dikasih tali. Nah, Baju-baju dikeri cawet. cawat. Sampai ngomong cawat. Yuk, Ono mayit munggah di jurung kan bisa. ya. Kemudian ketika mengangkat jenazah itu diusahakan jenazahnya dirangkul. Jadi bukan di bawah semua, tetapi Tiga orang. Kalian kesenangan dua. Maju tangan. Yang kiri yang di bawah. Maju paling lah paling. Tangan kanan yang depan. ya. Karena ketika jenazahnya itu besar, kalau di tangannya di bawah semua itu kemungkinan jatuh. Kemudian tadi setelah menggelar kainnya selesai itu kita taburi dengan kapur barus. Ya, jadi tadi kalau yang ditanyakan kapur barus yang dicampur air itu tidak bisa larut, memang tidak akan larut kapur barus di air itu. Jadi di jenazah tidak masalah, yang penting kadar airnya di jenazah yang kita kurangi, kita handui. Jenazahnya itu lagi. Kemudian sebelum dipakai ini tadi sudah ditaburin kapur barus. Kemudian sebelum celananya ini tadi ditutupkan, itu bagian semua lubang ditutup pakai kapas. Ya, semua lubangnya ditutup pakai kapas, termasuk sela-sela jari, baik jari tangan maupun jari kaki. Nah ini tutup. Sana jelas. Untuk di tangan cukup seperti ini, langsung diselipkan. Ya, semua Yang termasuk lubang-lubang. lubang kubul dan dubur juga ditutup pakai kapas. Telinga juga. Untuk menjaga apabila ada cairan yang keluar nanti dia tidak mengenai kain kafan. Sisi kaki memang tidak bisa tertutup, boleh kakinya diikat terlebih dahulu. Kadang ada yang
jenazah itu sudah terlanjur kaku, kakinya tidak mau merapat. Nah itu boleh jempolnya nanti diikat dulu biar kakinya rapat. Apa mas? Suara putih tidak putih. Kalau sudah, yang pertama ditutup bagian celana, kemudian baju kurungnya ditutupkan, dimulai dari yang kanan. Ya ini untuk celananya diikat. Ini udah ikat. Lanjut sih, Dek. Wes. Pati mas. Pati, tadi pati. Tali pati mas. Juga mulai tali kita. Menghilangnya kan? Ya. Menyilang, kemudian dari bagian kanan ini tidak tali yang ini. Bagian kanan. Kapan? Kemudian mulai dari bagian kanan. Tali aman. Dari sini aja mas. Dari sini. Sisi penurangan. Ini ada beberapa. Lalu ditarik kencang, ya. Paling ujungnya nanti diputar. Okean ini. Jenazah kurang mutu. Nanti biar setelah ini praktek lagi. Cap-capnya ngelong. Aja kenceng-kenceng ora iso napas iki. Ngomong masakan, seneng wae. Sama ditarik. Nah setelah selesai itu kita tarik bersama antara kaki dan kepala. Iki mau tembaki kurang. Mudun. Kalau sudah diikat, Ikatnya bagian kiri. buatan ini sini. Sebelah kiri. Ya kiri bagian. Modelannya kiri, Pak. Kiri apa kanan? Ya, mengikatnya tali langsung di sebelah kiri karena nanti jenazahnya diiringkan ke sebelah kanan. Di atas kepala, di leher, di bawah tangan ini, kemudian di pantat, di lutut, di mata kaki dan di bawah kaki. Pantat. Oh, 7 tempat. Talinya 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ya. Diusahakan ketika merawat jenazah itu ada 2 tim. Jadi tim yang mengafani sendiri, tim yang memandikan sendiri karena untuk menyiapkan kain kafan itu kan perlu waktu. Kalau memandikan harus menunggu yang menyiapkan kain kafan dulu, nanti terlalu lama. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi itu dalam memandikan jenazah maupun dalam mengafani itu kita harus telaten dan tidak tergesa-gesa. Kita memang dianjurkan untuk menyegerakan dengan tergesa-gesa itu berbeda. Kalau menyegerakan itu berarti ketika ada yang memerlukan langsung kita tangani. Tapi kalau tergesa-gesa itu kita kemerungsung. Ketika kemerungsung nanti ada bagian-bagian yang terlupakan itu. Misalkan ketika memandikan itu yang paling sering nanti bagian telinga tidak dibersihkan, bagian
sela-sela jari tidak dibersihkan, bagian dubur belum selesai, sudah dilanjutkan gitu. Jadi harus telaten, step by stepnya harus dilihat. Yang misalkan dari rumah sakit itu seperti tadi ada yang transfusi darah atau cuci darah, itu biasanya ada alat yang dipasang. Nah, untuk memutuskan apakah alat itu perlu dilepas atau tidak, itu bisa kita lihat. Ketika alat itu kita lepas, ternyata darahnya terus mengalir, maka alat itu tidak perlu kita lepas. Cukup kita bersihkan sekitarnya itu. Tapi kalau alat itu kita lepas tidak mempengaruhi kondisi jenazah, maka alat itu bisa kita lepas. Kemudian ada beberapa kondisi juga, seperti misalkan jenazah itu memiliki penyakit liver atau penyakit hati, itu biasanya akan terus mengeluarkan darah. Nah, ketika memandikan itu kita sediakan ember yang berisi pasir untuk menampung darahnya itu selama proses memandikan itu. Kalau sudah proses pengapalan kan nanti bagian-bagian yang untuk mengeluarkan darah sudah tertutup. Kemudian untuk jenazah yang posisinya misalkan ada yang jenazah itu kan pernah kasus tidak ketahuan meninggalnya, akhirnya jenazah ditemukan sudah kaku. Posisi tangan misalkan posisi kaki misalkan seharusnya lurus tapi bengkok seperti ini, itu untuk meluruskan kembali justru kita paksakan sampai bengkok. Jadi misalkan seperti ini, itu kita bablaskan. Nah, kita lebihkan itu nanti bagian sendi ini akan bisa diluruskan lagi. Kalau kita tarik ke sana itu tidak akan bisa. Ya, jadi justru kita bablaskan, kita lanjutkan untuk kalau seperti ini bentuknya, maka kita lebihkan seperti ini. Nanti akan bisa diluruskan kembali. Ya mungkin itu bapak-bapak bisa cek. Monggo. Coba mungkin prakteknya dari memandikan, walaupun peralatannya tidak ada, kita pura-pura kita mandikan, tapi step by stepnya kita lihat gitu.